Open it! Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang berjudul You Will Never Find Me ini bercerita tentang seorang pria terasing yang tinggal di sebuah mobil bus tua di belakang taman karavan dan terpencil. Dia dikunjungi oleh seorang wanita muda yang putus asa mencari tempat berlindung dari badai yang dahsyat. Saat badai yang ganas memburu, jiwa-jiwa yang menyendiri ini mulai merasa terancam. Batas antara rahasia dan kenyataan semakin kabur. Sepanjang film, kita sebagai penonton akan penasaran dan bertanya-tanya siapa di antara keduanya yang berniat jahat di malam tersebut. Apakah pria ini seorang psikopat ataukah sebaliknya? Lanjut guys. Film dimulai dengan ditampakkan seorang pria yang berada dalam rumahnya di tengah malam saat hujan badai. Dia bernama Patrick. Dia hidup dalam kesendirian di sebuah bus yang direnovasi menjadi tempat tinggal. Seketika terdengar pintunya digedor cukup keras dari luar yang membuat Patrick marah karena dia menyangka itu adalah ulah anak-anak berandalan yang selalu mengusiknya. Setelah dibuka, ternyata muncul seorang wanita muda yang terjebak badai dan ingin meminta bantuan kepadanya. Karena tak punya nama, kita panggil saja dia Lenny. Patrick pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Malam ini cuaca sangat buruk dan petir tak berhenti bergemuruh. Lenny terlihat basah kuyup sekujur badan dan kedinginan. Patrick yang kasihan padanya segera mengambilkan handuk. Namun wanita ini mengatakan bahwa dia hanya butuh tumpangan ke kota dan tidak ingin berteduh. Mendengar itu Patrick pun sedikit memaksanya agar mengeringkan badan karena sudah membasahi lantainya. Patrick lalu mengatakan pada Lenny bahwa saat ini mobilnya sedang rusak hingga dia tak bisa membantunya. Wanita ini pun berniat untuk naik bus. Seketika pria dingin ini menjawab bahwa sekarang sudah jam 2 pagi dan tak mungkin ada bus yang masih mencari penumpang, belum lagi cuaca yang sangat ekstrim. Are there any buses that run from here? You've had a big night. I'm at 2 o'clock in the morning. Lalu Patrick meminta agar Lenny melepas bajunya yang basah tersebut agar dikeringkan di mesin pemanas sambil menanyakan dari mana dia datang hingga bisa sampai ke sini. Wanita ini mengaku dirinya dari pantai dan terjebak hujan badai hingga dia tak tahu harus berlindung kemana. Mendengar itu, Patrick sedikit curiga padanya karena dia dengan kaki telanjang berlari sampai ke tempat ini untuk meminta bantuan. Why don't you sit down for a minute? Oh no, I really wasn't. Menunggu hujan berhenti, Patrick membuatkannya minuman, namun Lenny tak berani meminumnya mengingat dia baru saja bertemu dan dia belum sepenuhnya bisa mempercayai pria ini. Tak lama, Lenny pun coba meminjam handphone Patrick untuk menghubungi keluarganya. Karena tak punya handphone, dia pun memberikannya sedikit uang receh agar wanita ini menelpon dengan telepon umum yang berada tak jauh di area itu. Dan dia bersedia untuk mengantarnya. Namun Lenny mengatakan bahwa dia akan pergi sendiri dan tak perlu ditemani. Oh thanks, but if you give me directions, I can just. They actually lock the gates after 12 a.m. so no cars can come through here. Dia pun ingin segera pergi dari tempat ini. Namun dirinya masih tertahan karena bajunya belum juga kering dan badai pun tak juga reda. Keduanya saling mengobrol yang dimana Patrick mengaku bahwa dia dulu bekerja sebagai tukang listrik. Namun dia sudah berhenti karena sempat melakukan kesalahan dalam pekerjaannya itu. Something in common then. What's that? Somewhat of a chronic condition of mine. Unemployment. The fear and excitement are identical emotions. Lalu pria ini menanyakan tempat tinggalnya. Lenny menjawab bahwa dia menginap di sebuah hotel yang tak jauh dari sini. Dia adalah pendatang dan bukan warga lokal. Bisa dikatakan dia tak begitu mengenal daerah ini. Wanita ini masih percaya tak percaya kepada Patrick. Lenny terlihat cukup waspada apakah pria ini benar orang baik atau ingin menjebaknya. Seketika dirinya pun ditawarkan Patrick untuk mandi air hangat agar dia tak menggigil. Namun dia mengaku baik-baik saja dan menolak tawaran tersebut. Pria ini kembali meyakinkannya bahwa dia adalah orang baik yang berniat membantunya. Melihat gelagatnya itu,
Lenny pun coba percaya dan mengikuti sarannya. Go warm up. Oh no, really, that's fine. Your shirt will be dry by the time you're out. You're shaking. Have a shower. I was just really hoping to cool that car. Phone isn't going anywhere. After this pass is over. On the left. Di dalam kamar mandi, Lenny kembali memastikan Patrick tidak berniat jahat dengan coba menguping dari balik pintu. Namun karena dia tak mendengar apapun yang membuatnya khawatir, maka dia pun segera mandi menghangatkan diri. Seketika pintu itu digedor oleh Patrick yang membuatnya kaget. Ternyata pria itu hanya ingin memberikan handuk untuknya. What? Selesai mandi, wanita ini pun dibuatkan sup hangat oleh Patrick. Terlihat juga baju wanita lengan panjang berwarna hijau sudah tersedia di sofa. Patrick cukup perhatian dan peduli kepadanya. Mereka pun kembali mengobrol yang dimana Lenny mengatakan bahwa dia hidup sendiri dan lebih suka kebebasan. Dia tidak terikat oleh pernikahan. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Namun Lenny juga mengatakan bahwa terkadang jiwa-jiwa seperti dirinya sering terjebak pada sebuah kebodohan dan tak jarang merasa kesepian. Sometimes it's like we're drawn to unhappy endings, you know? All the way out here. What makes you say that? People move around and say it's for a quieter neighborhood. Lenny yang masih curiga padanya coba untuk tidak memakan sup tersebut. Dia khawatir jika Patrick menaruh sesuatu di dalam makanannya itu. Lenny pun menanyakan apa yang dilakukannya sampai tengah malam yang membuatnya masih terjaga. Patrick mengaku jika dirinya jarang tidur, namun dia tak tahu alasannya apa. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Di tengah percakapan, Patrick mendengar sesuatu dari luar. Dia pun coba mengintip, namun dia tak melihat hal apapun. Terlihat hanya hujan yang belum reda dan petir yang menyambar. Lalu terdengar dia mengunci pintu tersebut yang membuat Lenny curiga kepadanya. Dia mengatakan alasannya ke Lenny bahwa dia sering diganggu oleh anak-anak berandalan yang suka melempar rumahnya. Lenny hanya terdiam dan kembali memperhatikan gagang pintu itu. Tanpa disadarinya, terlihat Patrick menuangkan sedikit racun dalam botol kecil ke minumannya. Melihat sikapnya yang mulai aneh, wanita ini pun membuang sup tersebut ke dalam sepatunya. Dia tak ingin diracun oleh pria ini. Situasi itu membuat dirinya semakin bersikap waspada terhadapnya. Lenny tak ingin terjadi sesuatu hal yang mengancam jiwanya. Singkat cerita, tiba-tiba lampu pun padam. Jelas suasana semakin membuat tak nyaman. Patrick mengatakan padanya bahwa Lenny harus tetap tinggal sementara di sini karena seluruh taman saat ini gelap gulita. Telepon umum juga mati. Jelas hal itu tak memungkinkan baginya untuk beranjak pergi. Patrick tahu jika Lenny membuang sup yang dia buatkan untuknya. Dia pun menyinggung hal tersebut. Mendengar itu Lenny segera meminta maaf. Patrick hanya memastikan bahwa itu hanyalah sup hangat dan dia tidak mencampurnya dengan sesuatu yang membuat Lenny tak sadarkan diri. Dengan kata lain, Lenny tak perlu mencurigai dirinya karena dia tak ada niat buruk sedikit pun. Lalu Patrick coba menyalakan listrik dari saklar di gudang, namun lampu itu tak juga menyala. Di saat yang sama, wanita ini meneranginya dengan senter, dan seketika dia melihat punggungnya berdarah. Dia pun segera mengambil alkohol untuk mengobatinya. Lalu tanpa diduga, Lenny melihat anting-antingnya berada di dalam kotak obat-obatan tersebut. Disinilah dia mulai merasa aneh dengan Patrick. Mengapa bisa anting-antingnya di dalam kotak obat sehingga dia merasa ada yang tak beres. Dia pun ingin segera pergi dari tempat ini. I'd like to leave now. The gate's locked. I'll find a way. Found a pack of cards. I thought a game might. My earring. Why are you looking through my I'm pills? just trying to work. I'll need the key for the door. We're just I'm stand not gonna quiet. let you guilt me into staying up. Yourself into my life, and then act like I drank. You tell me that? Want the fucking key! It isn't locked. Ternyata pintu itu tidak dikunci oleh Patrick. Wanita ini pun coba membukanya, dan ternyata dia salah paham karena menganggap Patrick ingin mengurung dirinya. Semua hanya prasangka liarnya saja. Melihat hal itu, Lenny pun mengurungkan niatnya. Dia mulai percaya kepada pria ini. Keduanya pun mulai bermain kartu dan terlihat akrab.
Kali ini Patrick yang curiga kepadanya, yang dimana dia mengaku sebelum datang ke sini, dia berada di klub sedang minum-minum. Tak seperti yang dikatakannya di awal bahwa dia berada di pantai dan terjebak hujan badai. Namun wanita ini berkilah dengan mengatakan bahwa dia lupa soal itu. Namun Patrick tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Kembali dia menawarkan Lenny minuman yang dibuatnya, dan karena sudah percaya, dengan tenang Lenny pun meminumnya. Patrick lalu mengatakan padanya bahwa baju yang dipakainya tersebut adalah baju istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia masih teringat kisahnya pertama kali berjumpa dengan istrinya di sebuah pom bensin. Saat itu istrinya duduk sendiri dan meminta snack yang dibelinya. Hingga mereka pun akrab dan pacaran lalu menikah. Lalu karena overdosis, istrinya pun meninggal dunia. Patrick juga mengatakan bahwa saat ini dia cukup senang melihat kehadiran Lenny di rumahnya dan menemaninya. Sudah lama dia tak melihat baju istrinya tersebut dipakai oleh seseorang. Hingga Lenny seakan mengulang kembali memorinya bersama istrinya di masa lalu. But anywhere else. It's too late at night, and we are too far from the nice to pass the time with a stranger. For the first time in a long time, I feel I'll take you to the farm whenever you like. Tak lama, terdengar suara lemparan batu dari luar yang membuat Patrick pergi untuk memeriksanya. Sementara di saat yang sama, Lenny mendengar sebuah handphone berdering di sudut ruangan. Dia mulai menyadari jika Patrick berbohong padanya yang mengaku tak memiliki handphone. Segera Lenny beranjak untuk mengambilnya. Dan terkejutnya dia melihat sesosok mayat wanita terbujur kaku di ruangan tersebut. Lenny mulai menyadari bahwa Patrick adalah seorang psikopat yang mengancam nyawanya. Seketika Lenny mendengar Patrick yang tiba-tiba muncul. Dia pun segera bersembunyi dan coba mencari jalan keluar dari tempat itu dengan memukul atap tersebut. Namun usahanya gagal. Racun itu mulai bereaksi yang membuatnya tiba-tiba pusing. Perlahan dia pun keluar menuju ke pintu. Tapi kali ini pintu itu sudah dikunci olehnya. Sementara Patrick yang merasa kedoknya terbongkar, segera menyekap wanita ini. Patrick mengikatnya dan meminumkan racun itu kembali yang sampai membuatnya tersedak. Lenny pun merangkak dan menjerit meminta tolong. Namun pria ini segera menariknya ke tempat tidur bekas mayat tersebut. Perlahan dia pun mulai lemas tak berdaya. Racun itu sudah menggerogoti tubuhnya yang membuatnya sesak. Dalam hitungan menit, dia pun mati karena jantungnya terhenti untuk memompa darah. Hanya terdengar nafasnya yang mendengkur semakin lama semakin mengecil. Dry. A man in 20 minutes. The first girl I barely remember. That's all it is. A prison on fire. Setelah menghabisi nyawa wanita itu, dengan tenang Patrick pun coba membuka bajunya yang terlihat tato di perutnya. Hal itu membuatnya tersentak karena dia teringat bahwa korban pertamanya memiliki tato yang sama. Dia membantai wanita itu dengan palu saat malam kejadian tersebut. Pria ini pun mulai paranoid. Dia dihantui oleh korban-korban kesadisannya selama ini. Mereka muncul di setiap ruangan yang membuat Patrick menjerit ketakutan. Dengan wajah dan tangannya yang bersimbah darah, Patrick pun berlari menghindari arwah-arwah gentayangan yang menakutinya malam ini. This reminds me of the time when I was a kid. Dad and I shared a room. Di saat yang sama,
Polisi pun datang menggedor pintunya dengan keras. Keluarga para korban melaporkan hilangnya anak-anak gadis mereka yang dalam proses penyelidikan menimbulkan kecurigaan polisi kepadanya. Dia benar-benar tertekan dan mentalnya runtuh. Dia tak berani membuka pintu dan memilih untuk bersembunyi. Terlihat mayat-mayat wanita itu bertumpuk di ruang tamunya dan suara mereka terngiang-ngiang di telinganya memintanya untuk meminum racun tersebut. Hingga paksaan itu pun tak bisa dihindarinya. Dan ternyata semua hanyalah halusinasinya belaka. Patrick bukanlah psikopat dan wanita yang datang itu tidaklah nyata. Semua hanya berputar-putar dalam pikirannya di tengah kesendirian dengan menenggak minuman keras. Bahkan cuaca pun terlihat cerah dan seperti biasa suasana cukup tenang. Pikirannya berkecamuk akibat masa lalu yang tidak menyenangkan yang dialaminya di keluarganya. Hingga dalam ketidaksadarannya itu, dia menjadi seorang psikopat sadis yang sudah banyak memakan korban. Patrick sudah mulai sadar dari mabuk beratnya dan coba melihat keluar. Dan seperti malam-malam sebelumnya, dua orang anak berandalan yang suka mengganggunya kembali membuat usil dan coba melempari rumahnya. Dia dianggap orang yang aneh di lingkungan tersebut karena hidup menyendiri. Anak-anak itu sering membulinya. Hidup dalam kesendirian dan kesunyian, ditambah dengan masa kecil yang suram, hingga menimbulkan trauma yang mendalam, menyeretnya dalam mimpi buruk yang mengerikan. Film pun selesai. Work. That's right. Work.